cicilian koncengan karo nawat golek hiburan. Wah, alhamdulillah. Mas diseruput saya mas, kotor ya seruput saya. Kosong loh padahal ini. Iya podo, ya aku etok mas, aku lah melok sampean mas. Etok sopo, cek etok ciami. Mas. Ya Mas, sampean tadi ngomong kerja di Mercy, udah pernah kerja di Mercy lah ya. Terus kerja di Trakindo. Tak boleh album nih, tak boleh album. Iya, sampean harus di-upload itu Mas, bahwa sampean juga. Nah, makanya saya tidak ngomong aja sih sampean. Sengaja aku mau cek lali sampean teko apa. Enggak lali aku iling enggak mungkin. Insyaallah gak lali. Sampean tadi udah kerja itu trainer masih koncoan, ojo ngomong trainer, awak dhewe itu trainer fasilitator ya. Kan tutup konco. Iya, konco. Itu cangkruk. Sampean tadi bilang tadi kerja di Mercedes-Benz ya, terus kemudian kerja di Trakindo. Saya dengar dari statement jenengan, saya tinggalkan itu ketika saya mempelajari NLP ketemu Mas Roni. Apa itu? Kan kerja di Mercedes, kerja di Trakindo itu kan nggak gampang ya. Oh, ngono ya? Iya. Jadi di Semarang, ini ceritanya. Jadi di perusahaan saya tadi katakan di Semarang itu distributor pada waktu itu genset, pengadaan genset besar-besar itu loh. Yang 2000 kVA ya kan, berapa kW Mercedes, mesin mobil itu mesinnya tawane 1 meter ya kan, gede-gede sedikit. Saya sempat di situ, kemudian metu aku ceritanya pengen nang Jakarta. Mergo wis di wong Trakindo iku ngono lho. Iya. Jakarta toh. Jakarta ternyata masih penyesuaian ngenteni sekitar 1 bulan mungkin. 1 bulan aku di Jakarta. Gak kerja Pak ning Jakarta iku, ketulungan arek-arek ning Menteng iku. Bambung ya. Oh, Bambung bukan gak kerja bukan berarti Bambung. Ojo cok ngono. Oh iya oke. Dukun awak, dukun. Malah ceru di malah. Dukun. Terus. Selama 1 bulan itu. Jangan kita Suaranya gak kedengeran Mas, suaranya gak krungu suaranya apa? Oh. Ya, iya oke. Nah, krungu. Nah, pengen jaluk tanda tangan ceritanya karo Pak Roni, aku lucu lek elingan iki. Maksudnya jaluk tanda tangan itu? Bawa buku NLP kecil itu yang bukunya Ibrahim El-Fiqi kuwi. Aku wis itu aku wis sinau buku itu aku di. Gua iki jenenge Roni ning portal NLP cek gagah ya carane ketemu. 2008 awal iku, Pak. Janjian gak ketemu, sekali ketemu ning Menara Kadin kantor sampean cek menang ya enggak ya wis ning sentrum. Bisa sentrum. Waktu itu Menara Kadin. Akhirnya sekali ketemu sekian, mambengi tak omongnya juga ning kelas NLP ning sopo kan. Janjian terus aku udah kerja, wes akhirnya itu begitu bisanya aku wis kerja. Nanti kantor itu waktu itu lewat di situ kan ada halte busway, mau janjian ketemu pas Sabtu ketemu, wah iki sing tak goleki. Menurut Pak Roni dan aku juga ketemu udah bukunya NLP terus api Pak. Kita cerita waktu itu kan, kita cerita pas rame-ramenya Loa Mas Nemu dan kawan-kawan. Akhirnya cerita panjang Mas Roni, Pak Roni bahas Loa. Aku tahu sinau bab ngono-ngono iku agama tak sinaone to. Ndak begitu Pak, nek ayat iki koyo ngene-ngene iki lho aku ya rada lah terus keperucut kok Pak. Teruskan Mas, teruskan. Biasa kan guru kita tuh begitu. Teruskan. Aku ngomong cocok Pak. Saya lagi ada catatan. Nanti kalau sampai slow ke sini lagi, slow ke situ lagi, kedua cocok lagi, ketiga cocok. Bisa Pak. Nanti kalau sampai berkenan, sampai kerja bareng saya saja, saya butuh staff. Nah, laki ini
mikir akhirnya. Iso terkenal iki aku nek ning kene ning Trakindo ya aku terkenal ning yo lak yo dolanan mesin meneh gitu ceritanya. Sempat galau. Akhirnya saya ingat waktu itu dikatakan di McD Tebet ngerti ya cuma ya McD Tebet ngerti tis itu ada situ ketemuan cerita waduh pas ditekoki wong Trakindo ya oh iya aku sempat galau. Akhirnya dengan tidak terpaksa saya memutuskan ngenger di tempat beliau plus jadi karyawan. No ceritane. Ya sebenarnya yo gaji ning ya wis lumayan toh waktu itu juga. Senang saya sudah senang dunia itu senang. Kemudian karena Pak Roni nanti terkenal cerita begini akan. Tapi di sini harus bagus resmi pakai jas wah iya aku. Dari tidak tunggu tak neng kata Blanka itu gitu ya. Iya. Apa awalnya itu? Oke. Ini ada salam kenal dari Pak Mas Yong Soeharto, Mas Nur. Ini siapa itu? Siapa beliau? Mas Yong ini saudara saya, teman saudara. Beliau ini berkarir sekarang di Net TV. Mas Yong, ini diliput Ciame Mas. Ini pendekarnya Indonesia ini. Diliput sih Yong. Aku tak kayak ibu nomor telepon nih. Dan yang luar biasa Yong tak kanan Yong. Iki yo kalau lulus kuliah Yong. Podo ambe awamu. Jadi gak jelas juga kuliah Yong. Podo gak jelas sih. Aku jarang membahas Pak background sekolahan karena murid-muridku bodoh mahasiswa yang tekun-tekun gitu. Jadi betul. Nah, yang unik adalah sampean ngajar di universitas kan? Bener kan? Yang cocok iki yang beliaunya iki yang wis kuliah itu kan jelas ya. Kira ngene lah mbahku ini rute pejabat dosen-dosen berarti aku lah iso. Tapi gini Mas, mumpung sebelum lanjut ya, kita harus dideklar dulu kuliah itu penting apa enggak, itu harus dideklar loh. Itu salah pengertian loh nanti sama teman-teman mahasiswa, harus dideklar dulu. Mau statementnya gimana Mas mengenai kuliah itu? Setep ya kuwi padha karo Pak, olahraganya penting apa ora, padha ngono kuwi. Nggak bisa saya mengatakan kuliah itu penting gak. Nyatanya Einstein kan ora jelas, Bill Gates ora jelas. Lah Pak engko. Nabi Muhammad kuliah, si data orang kuliah itu. Jadi itu keputusan masing-masing Mas. Keputusan masing-masing lah. Kepada mereka memang memilih jadi karyawan, silakan kuliah supaya punya ijazah untuk melakukan. Ijazah kan gak cuma melamar. Tapi kepada mereka yang memang menikmati hidup dengan cara yang berjuang tanpa embel-embel ijazah ya kuliah enggak. Kepada mereka yang mengandalkan soalnya nek wis ngelamar iku Pak mesti ditekok ijazah Pak, kecuali lewat jalur samping mau lho. Jalur samping. Iya. Kalau harus dikelirkan saya mengatakan kuliah itu penting. Yo enggak bisa semua orang sepakat kuliah itu enggak penting. Enggak bisa semua orang sepakat seperti olahraga itu penting, bahkan digembar-gembor ke menjaga kesehatan itu penting. Mbahku itu Pak lek gak rokok loro malah nek rokokan sehat ya opo. Nah iya dokter ngomong. Nah, jadi sama seperti itu. Karena kuliah itu kan belajar di ranah yang dianggap lebih tinggi, yang difasilitasi kampus juga. Kalau saya mengatakan penting, tidak akan semua orang setuju. Saya mengatakan tidak penting, semua orang juga tidak setuju. Bijak banget. Ini seneng aku. Jadi dari mana perspektifnya kita menilai sesuatu itu dari kebijakan masing-masing. Jadi nggak boleh dideklar itu karena sudut pandang yang nanti bisa menjerumuskan dalam tanda kutip. Jadi tadi statementnya kalau memang cita-citanya mau bekerja di perusahaan dan itu memerlukan title ya panggullah kuliah kan begitu ya. Tapi kalau ingin fight tanpa harus ada embel-embel tadi itu ya silakanlah fight. Jadi dari sudut pandangnya
Yimbo sih. Nah, ini mumpung masih ada Mas Yongki, Mas Yong ini inspiratif sampean, pokoknya saya rekomen untuk meliput dia di Net TV. Beliau ini pelatihnya pencak silat itu muridnya ke Orlando cek. Dan sing perlu digaris bawahi podo nasibe karo kowe gak menyelesaikan di karir di universitas itu sih. Yongki juga nggak gitu, Yong Soeharto itu juga nggak menyelesaikan karirnya, tapi dia menjadi orang penting sekarang di Net TV. Mas, balik lagi kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya hakikat belajar silat itu apa, Mas? Hakikat belajar silat atau hakikat silat? Hakikat belajar toh? Belajar. Udah jelas iki. Seluruh-luruhnya, Mas. Aku rada ngelu lek sama sing takok menomalan nang aku. Ngene. Kalau kita berbicara hakikat berarti kan esensi. Kalau kita berbicara essential oil berarti sarinya minyak. Berarti hakikatnya belajar silat berarti intisarinya juga. Hakikat belajar silat yang saya Pak, perspektifnya selalu berubah-ubah. Yang seperti di awal tadi saya katakan. Nom-nomnya yang penting Mas, tak potong dulu. Ini ada guru kita hadir ini. Guru kita hadir. Bu Laida. Siapa itu? Mbak Laida. Mbak Laida, assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung. Kita bersama dulu. Ini Mbak Laida. Salam untuk guru Mas Tony. Ibu dan guru saya itu. Masya Allah. Saya itu Jakarta. Nah, ini inspiratif ini. Mbak Laida matur nuwun, Bu Hajah ini. Monggo Mas, dilanjutin Mas. Apa mau lali ya? Tadi lali. Perspektif tentang silat itu selalu bergeser seiring usia, seiring cakupan pergaulan gitu kan. Kalau di awal-awal kita rancane oke cukup lah. Karena yang di andalan-andalan komunitas itu cukup. Kemudian setelah itu ada yang ke jalur prestasi, teman saya tidak tertarik dengan jalur prestasi. Waktu tidak tertarik. Di silat itu ada jalur prestasi, ya kan, ada jalur seni, ada jalur tradisi. Tetapi yang menarik Pak, iki menarik meneh iki. Iya, justru iki sudah diomongno. Tak omong nih, tunggu ke aja ambekan. Siap. Menarik. Saya tidak tertarik jalur prestasi karena istilahnya terlalu ribet bagi saya untuk melakukan itu. Tapi saya tahun 2019 awal bulan Januari didaulat menjadi juri internasional 3 untuk pencak silat. Padahal aku paling wegah dari dulu sekolah juri dari atletik. Masya Allah. Juri sampai pencak silat. Iki menang aku melipir sekolah jalur samping. Akhirnya tahun 2019 bulan kemarin, bulan apa itu saya lupa, bulan Juni untuk pertama kalinya secara resmi Amerika membuat pertandingan nasional yang di-approve resmi oleh Persilat itu lembaga yang membawai pesilat seluruh dunia gitu, termasuk saya di situ. Padahal aku paling anti pertandingan. Macak jas-jasan aku kanan gitu. Tapi sarungan pancet. Dino mari ngono sarungan meneh. Ora sandalan maneh. Iku wis karakter. Iya, jalur samping. Banyak hidup saya ini jalur samping, banyak sekali, makanya jarang cerita aku. Iki wis mulai ono sing komen jalur samping ae. Saya paling megah itu menemani teman dari Amerika 4 orang, 5 sama saya. Kita sekolah di IPSI waktu itu, ambil sertifikat juri internasional sebagai persyaratan untuk membuat pertandingan di Amerika secara resmi. Lah aku kagetnya tak balik mana jalur samping. Sesuatu yang paling saya nggak melalui jalur samping, karena kalau harus melalui jalur urut
Untuk menuju wasit 3 internasional itu Pak, wah antri ini dakwan nih berapa juta manusia itu yang harus diseleksi. Aku jalur samping mana aku? Jalur Al-Fatihah mana? Nah ini mesti di-clearkan ini teman-teman, jalur samping itu bukan nyogok loh ya, bukan nyogok, bukan ini. Ya harus di-clearkan dulu Mas Suryanto. Saya sampaikan sama teman-teman karena ini disaksikan dari Sabang sampai Merauke sampai dunia. Jalur samping itu bukan nyogok loh ya teman-teman ya, bukan dekat dengan tugas dengan seseorang. Jadi saya declare jalur samping itu adalah Al-Fatihah yang diucapkan dengan sangat luar biasa, dengan doa yang sangat luar biasa. Mulai Mas Dwi ya. Tunggu ya. Mungkin kan dilihat sesuai dengan kriteria orang yang membutuhkan, lanjut kita terus masuk jalur samping, tidak harus ngantri. Kira-kira seperti itulah. Iya. Kalau kita prioritas tuh Pak, saya katakan jalur samping, makanya kalau di bank itu kan ada nasabah prioritas, ada nasabah umum, ya kan, ada jalur VIP. Itu kira-kira seperti itu. Sesuatu yang di luar awang-awang saya lah kok tiba-tiba saya giring suruh ke situ. Masya Allah, Mbak Dinda ini inspiratif loh Mbak Dinda ini ya. Ini luar biasa. Kita kembali kepada hakikat kehidupan. Mbak Dinda ini teman saya kuliah dulu. Ini luar biasa Mbak Dinda. Ini mengguru sama jenengan loh Yi. Mengguru malam ini dengerin ini. Monggo lanjut. Lanjut Mas. Apa mana yang dilanjut? Esensi belajar silat pertanyaannya. Jika ada orang Jepang mengatakan Aikido is way of life gitu. Aku iso bahasa Inggris ta? Siti. Iso. Siti. Ora fase-fase amat ning ora elek-elek banget. Iya. Fase mau. Fase. Kalau orang Jepang mengatakan Aikido is way of life itu, kenapa kita tidak mengatakan bahwa silat ini adalah jalur dan jalan hidup saya. Ada tahu jalur hidup. Kemudian Zen jalan. Silat bisa. Silat juga diajari disiplin, diajari spiritual, diajari sport, diajari sosial, diajari strategi dan lain-lain. Kenapa tidak berani of life? Akhirnya waktu saya katakan tadi perspektif saya tentang silat selalu berubah. Sekarang pun berubah. Dulu saya belajar jurus, kemudian mengembangkan jurus orang lain. Setelah saya punya perguruan, saya membuat jurus sendiri. Saya evaluasi, saya buat filosofi sendiri, tentunya dari jalur yang jelas. Karena setelah sudut pandang Mas Pur ini Mas, gak jelas tadi Mas. Gak jelas tadi. Yang sampean ngene iku mau apa itu? Sing tangane sampean ngomong. Setelah saya iki mergono suara ini. Suara apa ya, Pak? Iki jamku Mas, jam. Oh, jam songo. Jam Juhan. Gak iso disetel soalnya suaranya. Jadi ngono. Oke, lanjut Mas. Monggo. Nggak tahu. Oke. Setelah saya belajar setelah saya menciptakan jurus gitu, persepsi saya sebagai seorang pembelajar jurus dulu berbeda, Pak. Dulu saya belajar jurus, mengembangkan jurus, kemudian setelah menjadi pendiri perguruan, saya harus punya jurus. Saya harus punya jurus, saya menciptakan jurus, dan itu sampai sekarang ini persepsi saya kepada silat berbeda jauh. Kalau ada orang berbicara semua hal ini adalah komunikasi. Saya menganggap silat adalah komunikasi. Banyak hal di dunia ini perlu teknik. Saya menganggap silat adalah teknik gitu. Kalau ada orang mengatakan bahwa everything is hypnosis, saya mengatakan silat hipnosis. Oh ini NLP, saya mengatakan NLP. Kenapa? Karena pada dasarnya akan kembali kepada sesuatu yang holistik. Manusia ini kan holistik, Pak. Manusia adalah makhluk holistik. Manakala kita mau tahu kita bentuk keholistikan kita, dari manapun kita akan ketemu. Kalau dulu saya di Mercy masih masuk pada Mercy, itu juga serinya berubah-ubah. Kalau kita masukkan laptop, kita cek kerusakannya apa, pernah kekurangan oli berapa, udah tahu sekali. Jadi tidak terlalu ribet. Sama silat juga seperti itu. Kita akan tahu, oh dia punya masalah di bagian organ tertentu, dia masalah di masa lalunya, dia punya masalah di bagian badannya tertentu. Kita akan tahu karena kita memahami holistik. So kalau ditanya
apa esensi belajar silat? Kalau sekarang ya belajar kehidupan itu sendiri. Kalau ditanya dulu mungkin sebagai gaya lah, sebagai whatever. Sekarang ya belajar kehidupan. Selayaknya orang Cina belajar Tao, orang Jepang belajar Zen gitu ya, mungkin kira-kira ngono lah. Wah, ini inspiratif ini. Jadi inspiratif ini. Jadi matur nuwun Mas, saya jadi bertanggung jawab terhadap flyer saya itu ngobrol inspiratif itu Mas. Jadi bertanggung jawab saya sudah ada inspirasinya gitu loh. Aku sudah tekannya itu inspirasi. Dia kok cangkruk ini ternyata ada inspirasi. Teman-teman itu loh. Belajar sesuatu itu temukan ini oleh kayak ngono. Tapi mesti insyaallah ono manfaatnya Mas. Iku ono banyune Kak Mas, ojo diteguk ngono iku Mas. Ono ya. Ono ya wis alhamdulillah. Aku tak ngombe sik Mas. Aku lek sampean ngombe ngombe saiki gede siji Mas. Wait, hipnotis iku. Enggak lah. Mas. Yang selanjutnya Mas. Wah, ada guru saya ini, ada Mas Aji ini, terkenal beliau. Waduh, assalamualaikum Mas Aji. Batch berapa beliau? Batch 5 kayaknya temannya sih itu. Alumni juga. Oh iya, waduh salam kenal Mas Aji. Ini kita kangen-kangen lah. Mbak Dea dari batch berapa beliau? Saya. Di NLP. Aku batch 6. Batch 6. Oh, berarti sak strip di atas sendiri kan. 5 apa 3 Mas Aji? Sampean kan batch 1 kan. Sampean batch 1. Saya sebelum prabet. Mas, aduh, aku sampun lah harus sampai nih, anuman. Mas, ada pula itu di sini. Iya. Kan itu saya tadi tertarik dengan Mas Nur ngomong perspektif tentang pencaksilat ya. Karena pencaksilat ini ya saya mewakili diri saya lah, saya nggak mau menjudge yang lain. Saya menganalogikan diri saya. Pencaksilat itu apa keren nih sih, gampangane ngono. Apa keren nih sih gitu ya. Dibanding dengan taekwondo, kempo, kungfu, keren apa? Pencaksilat itu ya supaya tidak menjudge seseorang. Aku sing takon. Apa keren nih sih saja nih. Extra bed. Oh iya, boleh dah. Extra bed. Nah itu tadi apa keren nih sih pencaksilat itu Mas. Oh supaya saya sebagai anak muda, anak yang tas kuliah lah istilahnya, supaya tertarik dengan pencaksilat. Opo marketingnya opo pencaksilat ngomong gampang-gampang apa keren sih ya. Keren dalam apa dulu ini? Nek keren penampilan, yo lebih keren silat. Nek keren komunitas, mungkin baru itu. Nah, keren penampilan, silat itu mau diatraksikan apa saja bisa, gitu. Kemudian komunitas, yo komunitas saya katakan iya karena memang bangsa yang pernah dijajah akan cenderung melihat sesuatu yang bingar-bingar di luar. Nah, walaupun tidak semua. Nah, jadi bela diri impor ini masih dianggap menarik karena memang satu kemasan, yang kedua komunitas tadi. Tetapi sesuatu menjadi keren atau tidak, kita baru akan tahu manakala kita sudah menikmati. Makanya disinilah pentingnya promosi. Kalau saya ditanya berapa keren, yo, ayo keren banget, keren banget. Tapi kalau ditanya apa yang harus dilakukan supaya keren, ya promosi sebisa dan mampu. Kesalahan kita dalam memaknai silat karena kita masih melihat silat apa yang muncul di TV, apa yang muncul di media, apa yang ada di masyarakat. Silat itu adalah budaya. Kalau kita datang ke Padang, silat itu bagian dari pilar budaya di Padang. Islam dan silat tidak bisa dibedakan dari Padang plus rendah. Sama. Itu saya beberapa kali keren banget Pak, keren banget. Saya bisa menemukan kalau ada orang berbicara tentang konsep di dunia kita, dunia NLP dan HIPNOS berbicara tentang konsep komunikasi, silat komunikasi plus risiko. Kalau dalam bisnis risikonya adalah bangkrut, di silat risikonya kematian Pak.
Lo ya nek tarung itu antisipasinya modar. Makanya komunikasi risiko di silat itu pada jenjang kematian, bukan pada jenjang bangkrut seperti halnya di usaha. Nek keliru mati ya. Nah iya, lagi repot urusan. Sebenarnya jika kita mau mendalami risiko, komunikasi risiko di silat juga ada. Ada orang berbicara tentang konsep keindahan, indah sekali. Ada orang berbicara konsep manajemen, ya indah sekali juga manajemennya. Cuman praktisi silat itu beda-beda Pak. Ada yang memang mau berkarir, berjenjang, mengembangkan di ranah prestasi, yang bertanding. Ada yang memang di ranah sosial, menemani anak-anak kecil di pondok, di pesantren, di kampung belajar silat. Ada yang memang berkembang di tatanan filosofi, ada yang berkembang di tatanan spiritualitas, bahkan termasuk ke tarekat. Jadi kalau dilihat silat ini mau sampai sejauh apa? Kalau taekwondo, karate udah jelas itu dilihat, ini iso tarung, iso prestasi, seluruh tok wih. Apakah ada filosofinya? Ya ada juga, cuman karena bukan budaya kita, maka yang ada adalah perkumpulan belajar taekwondo, bukan perguruan taekwondo. Masya Allah. Nah, gitu Pak, padepokan dan perguruan berbeda. Lah sementara silat kita harus nyantri, harus ngaulo, harus belajar, tidak semata-mata bayar iuran, tidak, karena pelajarannya melampaui itu. Wih, teman-teman nih sing ngrungokno gitu. Beliaunya ini ya, komunikasinya ciamik, saya strukturkan ya. Membandingkan tuh nggak enak, tapi beliau ini sedang melakukan pembandingan tanpa menjatuhkan. Itu keren nih, luar biasa. Yang kedua, sampai ini sebenarnya koncoku kira ya, lagi melakukan marketing, tapi terselubung. Saya yakin lagi teman-teman banyak akan meliput orang yang luar biasa. Ini luar biasa banget ini komunikasi ini, luar biasa, ciamik Mas. Mas Nur, lanjut Mas ya. Kita masih ada waktu ya. Kita mau jenenge ngopi sih kan. Karena sing gelem ngancak nih. Iya gak apa-apa, cuman sing ngrungokno ya, ono sing ngrungokno sakeh, Mas sing ngrungokno. Berarti kan inspiratif iki. Iya. Awak dhewe iki. Iya, Mas. Kalau Mas Nur tadi menyampaikan silat itu ada beberapa, yang ada yang nemenin di pondok, ada yang itu sebagai seni untuk bertanding, terus ada yang hubungannya dengan spiritual dan keagamaan. Jenengan itu ke arah mana sebenarnya visinya? Visi jauh. Visi jauh saya satu, silat jangan sampai punah di negeri kita sendiri. Amin. Apapun bentuknya. Karena rodok lagu itu Pak, sastra Jawa neng legend rodok lagu itu Pak. Nggih. Iya bener. 2-3 sastra Jawa neng legend. Lah, bukan tidak mungkin silat akan seperti itu jika praktisinya sudah mulai berkurang. Sementara orang luar negeri ya belajar, ya nyatet, ya nyimpen sejarah, ya bukti autentiknya ada. Itu dulu. Perkara nanti orang mau melakukan ke seni atau prestasi itu urusan nanti. Pak, ini ada Jim Dinar, ini salah satu abdi dalam di keraton orang yang saya Sugeng Dalu Jim Dinar. Oke. Jadi jangan sampai silat itu punah di negeri kita lah. Walaupun rumpun Melayu ya, tapi negeri kita Indonesia. Yang pertama itu. Yang kedua, jika berbicara tentang karakter pendidikan anak, di silat itu sudah ada. Maka tidak semua orang punya kesempatan untuk belajar resmi di pesantren, resmi di kuliah. Di silat ini sebenarnya bisa, dan itu relatif lebih mudah dan murah. Gitu. Mudah dan murah. Kita berbicara, ya pertama aja sampai punah, yang kedua sebagai media. Kemudian yang ketiga, bagaimana silat ini bisa berkiprah di kancah dan tanah internasional, yang nantinya silat ini sudah masuk pada kelas yang dipertandingkan berbeda-beda, yang nantinya sudah diakui seluruh dunia, berarti sudah dipertandingkan di Olimpiade, dan saya termasuk orang yang ada di sana kemarin sampai detik ini. Artinya terserah nanti mau berprestasi, terserah di budaya, tapi yang jelas aja sampai punah dulu. Aja dulu lah, aja sampai. Kemudian yang kedua, bagaimana silat ini bisa dijadikan metode belajar untuk karakter, pendidikan, etika, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bagaimana silat ini dikenal oleh semua dan menjadi tolak ukur peradaban bahwa Indonesia ini memang bisa disetarakan dengan negara-negara lain yang memang punya budaya.
Karena salah satunya yang bisa kita banggakan selain pariwisata adalah budaya, termasuk Bali kan kita punya budaya. Kemudian yang keempat, saya menemukan sesuatu di silat. Pembelajaran komunikasi yang kita belajar dari hipnosis, saya menemukan pendekatan itu. Karena di silat juga ada yang kasar, ada yang lembut, semi lembut, ada yang klenik banget, ada yang sudah macam modern dan seperti itulah Pak. Saya mendalami dari macam-macam ketemu manusia di persilatan. Karakternya seperti biasa, dan apa yang saya pelajari dari buku-buku impor, yang terbaru sekarang rujukannya mesti balik yang Asia gitu. Filosofi Asia, filosofi Jepang, filosofi Cina. Loh, Cina Indonesia itu ya kita rotok-rotok mirip Pak. Kenapa sih tidak dalam mendalami ke sana? Jadi ya tolak kebangsaan saya menemukan di silat itu ragam pemahaman, ragam pembelajaran. Perguruan saya ya di Bayu Suci itu, pembelajaran NLP, hipnosis dan lain-lain itu saya sampaikan dengan pendekatan silat. Nah, menarik dah. Iya, menarik. Iki cerita. Kak Toto lah. Ojo. Ada authoritarian, ada Ericksonian. Saya sampaikan, lek authoritarian itu ngene. Awakmu langsung gebuk geledak. Tapi lek Ericksonian ki awakmu ya apa carane nggunakne tenaga lawan, ya apa carane leading, ya apa carane passing dan lain-lain lah. Passing, leading, building rapport dan sebagainya. Keren. Mantap itu. Dan itu pemahamannya akan lebih mudah Mas Nur ya, daripada kita dengan teori dulu dengan ini. Tapi pemahamannya kayak bahasa keren learning by doing, tapi ada filosofi ini. Boleh Mas? Oh iya, iya. Yang kemarin rombongan murid saya yang dari Georgia, dari Virginia, 12 orang itu, permintaan mereka menarik. Kita kesini bukan mencari teknik. Kalau teknik di YouTube, ya kita kesini mencari keaslian pemahaman filosofi silat tentang kehidupan dan silat itu sendiri. Menarik kan? Menarik. Cara bela diri di luar sana sudah banyak bela diri gitu ya. Sudah banyak bela diri. Tapi mereka mau bertanya tentang filosofi, mau bertanya bagaimana mereka merawat silat, bagaimana mereka mengadopsi pemikiran-pemikiran yang ada di silat menjadi way thinking, way of life. Menarik gitu. Berbicara tentang ketinggian ternyata. Iya, Mas. Ini ada yang tanya ini, tak wacana Mas yo. Orang takon iki UNI. Mas Nur, mohon maaf ini saya ingin tahu mengenai bagaimana dengan para pakar atau suhu yang mendirikan padepokan di tempat umum. Karena menurut Mas Nur berguru dan belajar silat harus ngawulo. Ini maksudnya itu. Oh, tergantung belajarnya dia apa. Kalau sekarang dia belajar, kalau silat diajarkan di sekolah, di anak-anak SD itu mereka diajari sudah dibawa ke ranah prestasi. Kalau yang ngajar pelatih junior, mereka ya diajari adab-adab itu, tetapi cenderung mereka akan digiring ke prestasi. Mungkin bagaimana bakti itu sudah berkurang. Itu harus kita gitu. Sisi plus minusnya dalam segala teori dan metode pendidikan itu akan berubah. Silat mudah dikenal, dipelajari di sekolah sekarang mulai dari SD katakan, tetapi ada nilai-nilai yang memang akan berubah. Karena kondisinya sudah menjadi korlap, kelompok berlatih bukan menjadi penekun. Dan untuk anak-anak memang cocoknya sementara begitu. Jika memang mau lanjut. Lain mereka sudah masuk, mau berguru, mau belajar apa siap, dikebuki ya siap, dipisau ya siap, ya itu mereka memang mau belajar silat lahir batin. Kalau bahasa saya, belajar silat secara fisik itu ya tidak ada beda dengan kita belajar silat tidak dengan belajar karate dan taekwondo. Belajar silat secara fisik, silat secara lahir batin. Fenomena tradisi lawas itu ya diajari. Yang silatnya cenderungan ritualnya harus mau ritual. Nah, pertanyaannya bagaimana? Apakah apa itu tadi? Ngaulo itu tergantung kesepakatan dengan yang mendirikan, kesepakatan dengan guru. Ngaulo atau bakti ini kan bisa disepakati, bukan sesuatu yang kamu harus begini. Jika guru
fleksibel biasanya begitu. Ada juga Pak, guru-guru klasik itu yang menerima murid terbatas, latihannya masih malam, seragamnya tertentu, kemudian tidak berinteraksi dengan perguruan lain, gitu, karena dianggap sebagai ageman. Ageman itu rasa keatan. Dilatih koyo dalam, ada yang seperti itu. Itulah menariknya Indonesia. Itu menjadi keragaman yang harus kita terima sebagai keanugerahan Allah gitu ya. Harus begitu pola pandangnya. Nah ini luar biasanya teman-teman, sudah saya sampaikan. Beliau ini guru saya, wis pokoknya master suhu siku lah kayak begini. Kenapa saya ngomong master suhu ya? Kalau teman-teman yang pernah ya sharing sama saya gitu, ngomong oh Pak Mas Noman hebat dan sebagainya. Kalau saja muridnya hebat, gimana gurunya itu ya. Gurunya ini lagi online sama saya. Nah yang hebatnya lagi gini loh teman-teman. Beliau ini tidak merasa bersaing dengan perguruan yang lain ya di luar sana. Itu satu, nggak pernah menjatuhkan, dan ya bahasanya sangat luar biasa banget ya, sangat luar biasa banget. Jadi teman-teman, bagi teman-teman atau putra putrinya ingin berguru lah, istilahnya berguru ya, dengan mengenai pencak silat, bukan hanya kinestetiknya, bukan raganya, tapi jiwa dan pikirannya. Anda tahu siapa yang harus dihubungin ya, pastikan Anda tetap bersama dengan orang yang luar biasa. Jadi Anda pasti tahu kepada siapa orang yang belajar. Karena saya pun akan belajar kepada seseorang, belajar kepada guru, itu harus yang terbaik di bidangnya. Dan kalau Anda ingin belajar dengan pencak silat, warisan budaya bangsa ini, Anda tahu siapa berguru dengan orang yang terbaik dan terhebat di bidangnya ya. Oke, Mas Nur. Oke. Sebelum ini apa namanya ya, kalau bahasa keren di TV ini segmen terakhir, Mas, ada nggak sih kegagalan yang paling luar biasa yang terjadi dalam kehidupannya Mas Nur? Dan itu mengubah hidupnya Mas Nur. Bercerita kegagalan ya, ada cerita. Oh ya, yang terbaru, yang menurut saya sempat menjudgment saya, diri saya gagal waktu itu. Saya merasa tidak bisa merapi. Tidak bisa apa Mas? Sorry, keputus tadi. Merapi. Ibu saya sakit waktu itu. Saya beberapa kali sakit. Tak terapi Pak. Alhamdulillah pulih. Kemudian sakit lagi, pulih. Kemudian sampai satu waktu Ibu Paswi nggak ada kan? Oh bahasa Inggris mana? Iya, saya sempat mengucapkan. Mas, sebelum dilanjutin Mas, saya mumpung ini live teman-teman, yuk kita doakan almarhumah dari ibunya Mas Nuryanto Adipuro ini, insyaallah husnul khotimah, dan kita bersaksi bahwa itu khair baik beliau almarhumah, insyaallah. Lanjut Mas. Wah, itu ceritanya menarik ya. Akhirnya saya merasa, ya apa iki, aku belajar energi, aku belajar meditasi, aku belajar NLP, aku ngajari orang, aku nerapi banyak orang, itu guys, pokoknya kata-kata sumpah, serapah, penyesalan dan lain-lain itu sudah saya keluarkan. Yang menarik lagi Pak, menarik, ibu saya meninggal, saya nggak sempat ikut proses pemakaman. Masya Allah. Sampai di mana? Menariknya lagi, saya ngajar waktu itu. Di mana ini sampean posisinya? Makanya kalau berbicara gagal, waktu itu saya mengatakan gagal sebagai orang yang baik, sebagai anak. Itu saya mengatakan gagal sebagai praktik. Dan sudah saya ajukan. Dan waktu itu saya gagal berbakti di detik terakhir. Waktu itu. Oke, tanda kutip. Ya, harus kutip. Gaya guru saya juga ngikut ini. Waktu itu saya mengatakan saya judgment diri saya gagal. Bahkan semua keluarga, bukan semua, beberapa keluarga kecuali bapak dan kakak saya waktu itu, kakak kedua, mengatakan ya ini ya cerita hidupmu, ini jodoh hidupmu yang tidak bisa diwakilkan orang lain, yang harus kamu jalani sendiri. Dan saya ngajar waktu itu, ibu saya enggak ada, saya ngajar ya. Saya meninggal waktu itu di Madura, kan keluarga saya juga di Madura. Jadi Purwokerto ngajar. Maka kamu mau pulang nggak? Kalau saya pulang pikiran karo anak, nek gak karo anak kepikiran, sempat dilema. Terus saya ngomong, bagaimana kalau saya di sini? Kemudian setelah saya tenang, ya saya baru pulang.
Awakmu gak melu pemakai. Iya. Kayaknya nggak usah, dan mohon izin, mohon maaf pada semua keluarga. Ngajar Pak, aku tetap Pak ngajar sampai jam 10. Rungokne saiki heroik banget iki. Iya, makanya tak rungokne iki Mas. Sampai jam 10 Pak, aku gak iso ngomong Pak. Ternyata pada waktu itu ibu saya dimakamkan. Ibu saya meninggal pagi kan. Aku menggigil, aku panas dingin, kemudian aku minta izin sebentar ke peserta, saya minum. Dan istirahat sebentar, sekitar 10 menit saya ngobrol lagi sampai jam 5. Gak nangis waktu itu, wis ya apa caranya gitu, bukan ditahan, tapi wis ya apa ya. Waduh iki. Dan setelah itu aku sempat memvonis bahwa wah, aku gagal jadi anak yang baik, aku gagal menjadi anak yang berbakti, aku gagal menjadi menerapkan ilmuku sendiri ke bakti. Tetapi ada satu cerita lagi di pikiran muncul, kata-kata lagi. Ya kalau semua dianggap gagal, ya awakmu rampung. Nah kan, awakmu rampung. Dan setelah itu saya tidak melakukan banyak hal, saya tidak berinteraksi dengan keilmuan NLP dan lain-lain. Saya tidak melakukan banyak hal, tidak membaca buku dan merenung, belajar ke dalam. Kemudian saya terpikir tentang spiritual Indonesia pada waktu itu, spiritual NLP. Ternyata ada sesuatu yang memang di atas kuasa kita sebagai manusia. Kalau saya meratapi ini sebagai kegagalan, ya rampung. Tetapi saya mengatakan bahwa ini cerita hidup, ini ujian, ini adalah pelejit untuk saya lebih tinggi. Tapi benar Pak, yang saya alami sekarang, makna beban tentang kesedihan, makna beban tentang ketakutan dalam hidup sejak saat kejadian itu berubah drastis. Kehidupan ini sudah ada pakemnya masing-masing, polanya masing-masing, waktunya masing-masing, jodohnya masing-masing, kepastiannya masing-masing. Nah, itu bahwa sekarang ya, akhirnya nggak terlalu ngoyoh dalam mengejar sesuatu yang sebenarnya memang belum pasti, tapi berusaha pasti. Kalau dimaknai kegagalan waktu itu aku wah, gagal jadi anak gagal. Iya. Seiring waktu saya memaknai. Luar biasa loh Mas. Itu ironis ya bagi kita yang pelajari sesuatu, tapi kita tidak membantu orang yang memang berjasa dalam hidup kita, itu luar biasa loh Mas. Itu lek bahasaku Pak, remuk redam mungkin iya bahasa sih rada lebay sih kan orang milenial. Recovery-nya gimana Mas? Recovery-nya apa itu? Setelah pulang, nah ini menariknya lagi setelah saya pulang Pak. Jadi setelah pulang ke rumah, wes nyampe disamber sama bibi saya, ditangisi, tapi yang jujurnya ngamuk, iki anak kurang ajar, cari ilmu, cari sinau. Jadi ada dua respon waktu itu. Ada yang nangis, ada yang marah, tetapi saya punya pegangan, bapak saya, salah satu guru saya juga. Ya sudahlah, kita ini kan, sing mati ya ben mati, sing urip ya apa caranya jalani urip. Gak iso dijalani ya, memang itu sebagai karmanya biar diterima, itu dianggap sebagai perjalanan hidupnya biar diteruskan. Saiki yang penting bodoh ngumpul, bodoh memaafke ya. Wah, di situ saya merasa ada yang melindungi. Kemudian ada cerita banyak, saya nyampe ke kuburan, akhirnya saya langsung ke kuburan, ke sarian ibu. Pengen nangis aku Pak, tapi gak gelem nangis, gak metu gitu loh. Apa ya, memang ya saking sedih atau memang ya aku ya pura-pura ora sedih, tapi yang jelas sedih. Tapi ada kejadian setelah malam, itulah kuburan terus sampai sekarang ini ke hutan, ke tempat-tempat angker. Malam itu Pak, aku takut di kamar di rumah itu, takut. Koyok di setiap sampai niki sobone sing gak genah-genah lho. Ini saya merasa bersalah, dan saat itu kan di setiap lubang itu ada saya, di jendela, di pintu ya, loh. Nah, terus aku menang wis, ya apa ibu gak terima. Sekitar jam 10 malam waktu itu saya buka pintu, saya keluar ke kuburan, tak pegang tanah yang masih itu, saya ucapkan ya Allah, nek aku keliru Bu, jaluk ngapura, tak rau oke, mari ngono hilang Pak Lang. Rasa bersalah apa itu, aku lapar terus berarti gini muka tanah yang masih itu berarti
ya sudah aku ngomong dengan bahasaku sendiri, langsung plong dan nyampe ke kamar ya biasa mana. Dan sebetulnya aku wis ngalah sih gitu. Mas, ini terakhir ini mesti aneh gitu. Kan biasa cara kerja otak itu pikiran terakhir itu mesti esensi, bukankah rahasia dan kenikmatan Allah mesti terakhir ya. Mas, arti ibu bagi Mas Nuryanto itu apa? Arti seorang ibu. Tidak ada kasih sayang yang bisa kita temukan dari ibu yang bisa diwakili oleh orang lain. Subhanallah. Ibu kasih sayang ya, ibu itu ya bukan ibaratnya, ibu dijadikan makna kasih sayang yang tidak bisa dideskripsikan dengan sebuah pengetahuan apapun. Saya mengatakan the ultimate compassion. Bahasa Inggris mana? Yang memang hanya dimiliki oleh ibu. Kemudian arti yang kedua, tempat datang dan tempat pulang. Ibu itu adalah tempat datang dan tempat pulang. Manakala di dunia ini tidak ada orang yang mendengarkan kita, biasanya ibu tetap akan mendengarkan kita. Di dunia ini orang menolak kita, ibu juga akan menolak kita. Tidak akan menolak kita. Sebaliknya, manakala di dunia ini ibu sudah riba, kebanyakan hal di dunia ini juga akan diridai termasuk Allah sendiri kan. Kemudian yang ketiga, bagi saya, ibu ini adalah sekolah tertua dan pertama saya. Dan semua manusia. Ibu, kita tahu bagaimana mendekap dari ibu, kita tahu bagaimana melayani dari ibu, kita tahu bagaimana memaafkan dari ibu, kita tahu bagaimana berbakti berjuang, bagaimana ibu membangunkan, bagaimana ibu menyusui. Jadi tempat pulang dan pergi kasih sayang, kemudian sekolah tertua manusia. Tidak ada university yang melampaui sekolah itu. Jadi ya sekolah ya. Yang terakhir, ibu itu kunci dari banyak hal untuk kita, termasuk ya rezeki, ya jodoh, ya kehamilan, ya bahkan kematian. Bahkan ada cerita sahabat Nabi yang tidak bisa meninggal, begitu cerita ibunya meninggal. Ibu itu kunci, ibu itu kasih sayang, ibu itu cepat pulang, ibu itu adalah sekolah tertua. Mas, ini aku kudu tak catat Mas, ibu itu adalah kunci, Mas ya. Terus ibu itu adalah ibu itu tempat datang dan pulang. Kemudian Mas, sekolah pertama dan tertua. Sekolah pertama dan tertua. Terus yang keempat, kasih sayang ibu itu adalah kasih sayang yang tak terbatas. Sayang yang tak terbatas. Itu saja. Mas, saya itu matur suwun sangat. Dan tentunya kita nggak usah nasihatin bagi siapapun yang mendengar kita live ataupun nanti yang akan menonton di IGTV ini. Saya tidak perlu menyimpulkan apa yang kita bicarakan ini, semua kesimpulan dari teman-teman masing-masing. Ya, terutama tadi saya juga tidak akan menyimpulkan dari 4 hal ini. Dari ibu adalah kunci, ibu adalah tempat awal dan tempat untuk berpulang. Yang ketiga adalah ibu adalah sekolah pertama dan tertua. Yang keempat, ibu adalah kasih sayang tak terbatas. Saya nggak usah menyimpulkan lagi bagi Anda yang masih memiliki orang tua, terutama ibu. Apa yang harus Anda lakukan terhadap ibu, saya nggak perlu menyimpulkan. Mas Nur juga tidak harus menyimpulkan, tapi Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Saya cuma menyampaikan 4 hal ini, teman-teman. Jika Anda ingin terbuka rezekinya, ingin terbuka rezekinya, ingin terbuka berkahnya, Anda harus tahu apa yang Anda lakukan kepada ibu Anda. Itu ya Mas Nur ya. Masya Allah Mas Nur, ini cangkruk iki kok tadi inspiratif sih Mas. Saja nih kini ngobrol tadi inspiratif. Alhamdulillah Mas, rezekiku ya. Insya Allah kita semuanya sehat walafiat, dan teman-teman, insya Allah ini silaturahim ini manfaat berkah, dan mohon maaf lahir batin Mas Nur, insya Allah kita semuanya bisa dalam kondisi silaturahim, meskipun kita berbeda suku, agama, dan asal muasal semuanya. Kita kembalikan semuanya itu kepada Gusti Allah. Mas Nur, swastiastu Mas Nur. Assalamualaikum. Suksuma dumugi rahayu sareng sami sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Besok tetap stay tune dengan saya di Nyoman Indra Permana. Kita besok akan ngariung bareng Sundaan dengan teman orang yang berasal dari Sunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan selalu sehat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.